Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Irianto, M606 2018 1.07085. Di sini akan menjelaskan tugas praktikum pada modul kedua. Nah, untuk yang awal-awal, karena di sini kepotong, maka saya akan jelaskan di laporan saja. Untuk soal pertama ada insert data pada setiap tabel yang telah Anda buat. A. Single insert dengan 2 data. B. Multi insert dengan 3 data. Dan menerapkan sequence yang telah dibuat di modul pertama. Untuk yang pertama adalah saya menerapkan single insert pada tabel penyewa, yaitu dengan perintah insert into, terus nama tabel, ID penyewa, nama penyewa, alamat, nomor KTP, nomor HP. Nah, ini untuk datanya, ini ID penyewanya 1, namanya Edu, alamat Madiun, nomor KTP, nomor HP, dan seterusnya ya. Kedua, ini adalah bukti screenshotnya saya membuat. Untuk yang kedua adalah menerapkan multi insert pada tabel penyewa. Nah, untuk multi insert kan pakai insert all, terus yang enter into, terus nama penyewa ya sama seperti hampir sama, cuma perbedaan di insert all saja. Lalu untuk datanya ini juga berbeda. Ini data ketiga, ID nama penyewanya 3, ID penyewanya 3, nama Rudi Malang, ini nomor KTP, ini nomor HP, dan seterusnya ya. Dan ini untuk screenshotnya. Untuk selanjutnya adalah menerapkan single insert pada tabel mobil. Nah, ini tabel mobil ini saya menginputkan ID mobil, merek, jenis, nomor, kondisi, dan harga. Nah, di sini ID mobilnya 1, nama mereknya Avanza. Terus ini jenis minibus ya, ini saya singkat karena saya pakai 5 saja. Ini untuk nopol, ini kondisi, habis itu ini harganya. Terus begitu selanjutnya yang kedua, untuk perbedaannya hanya di datanya ini ya, ID, nama, jenis. Lalu untuk selanjutnya adalah menerapkan multi insert pada tabel mobil, sama seperti sebelumnya ya. Di tabel penyewa tadi pakai insert all, terus into mobil, terus isinya ini sama dengan yang single insert, cuma perbedaannya di data ya. Ini data ketiga, ID mobilnya ketiga, Brio, terus minibus, ini plat nomor, ini kondisi, ini harga, dan seterusnya. Untuk screenshotnya ini ya, mohon maaf kalau tidak terlihat. Selanjutnya adalah menerapkan single insert pada tabel transaksi, sama pakai insert into, terus ini nama tabel, ID order, ID penyewa, di mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, harga total, harga, dan total bayar. Values ini untuk data order, ID penyewa, ID mobil, ini tanggal sewa ya, ini tanggal kembali, formatnya DD, die, mon, yours, ini untuk harga dan total bayar. Begitu selanjutnya ya, ini untuk screenshotnya. Setelah itu kita membuat multi insert pada tabel transaksi, sama seperti tabel yang sebelumnya, yaitu tabel mobil dan tabel penyewa, sama ya. Karena di sini saya menginginkan 10 ya, yang 2 ikut single insert, yang 8 ikut multi insert, karena untuk asisten dosen memintanya gitu. Ini untuk screenshotnya ya. Selanjutnya adalah untuk ya, soal nomor 2. Update 5 data pada tabel yang berbeda. Semua data pada suatu tabel, kolom pada tabel, menerapkan warehouse, menerapkan like, menerapkan and or not, minimal 2 operator pada satu baris query. Nah, di sini saya menjelaskan di sini saja ya. Nah, ini ya tadi yang insert, multi insertnya transaksi. Nah, update-nya ini saya mengupdate penyewa 07085 ini dengan set nama penyewa, ID, alamat saya rubah ke Solo, ini saya rubah, nomor KTP, nomor HP,
dan where ID-nya ini, warehouse-nya ini pakai gini ya, set where ID penyewa. Begitu dengan yang kedua. Untuk data yang kedua saya rubah menjadi Wanda, alamat Gresik, nomor KTP, nomor HP. Untuk selanjutnya ini update mobil ya, update mobil sih. Yang benar itu yang ini ya, update mobil, merek saya rubah, data yang ke satu ya, ID mobil yang satu saya rubah, namanya Sigra, jenisnya sedan, nomor HP, kondisinya layak, dan harganya saya naikkan, saya rubah. Untuk selanjutnya adalah update mobil lagi. Ini data yang ketiga ya. Setelah itu update data transaksi. Ini ya, saya rubah ID penyewa 1, nomor penyewa 1, untuk tanggalnya saya rubah, untuk tanggal sewaan saya rubah, tanggal kembali saya rubah, harga saya rubah samakan tadi, total pay-nya berarti sama nih. Untuk warehouse-nya ID order yang pertama, berarti datanya. Nah, untuk selanjutnya adalah soal yang ketiga ya, bukan soal yang ketiga sih. Untuk selanjutnya adalah menerapkan like. Ya betul, menerapkan like. Tunggu sebentar. Nah, menerapkan like. Nah, untuk menerapkan link saya menggunakan nih, select nama penyewa. Saya nama penyewa ini, untuk nama penyewa dan alamat untuk filenya dari tabel penyewa. Untuk pencariannya dari ID penyewa like pertama. Ini like ini untuk mencari yang data pertama ya, ID dari data ID yang pertama itu nama, ID, alamat Solo ya. Untuk selanjutnya adalah menerapkan apa tadi ya, lupa. Menerapkan and or not, minimal 2 elevator dalam satu baris. Nah, di sini saya menerapkan and or ini ya, select dot from penyewa satu, where nama penyewa ID and ID penyewanya kurang sama dengan 2, dan or alamatnya Gresik. Jadi yang muncul adalah where namanya ID, terus nama punya kurang sama dengan 2, berarti data ID pertama dan ID kedua. Jadi ini muncul semua ya. Untuk selanjutnya, soal yang selanjutnya adalah delete. Soal nomor 3 ya ini. Soal nomor 3. Soal 3, delete minimal 3 data dalam salah satu tabel dengan menggunakan 1 klausa dan 2 operator pada salah satu baris yang query yang berbeda setiap datanya. Nah, di sini saya menghapus delete penyewa, from penyewa, where ID-nya ID. Oh, ini yang salah ya, maaf. Tunggu saya carikan. Ini masih salah. Nah, ini delete from transaksi, where untuk harganya 250, total bayar 275, total bayar 275, ID mobilnya 1, berhasil. Untuk delete selanjutnya ada delete from ini ya, transaksi, where harga 300, total bayar 300 dan ID mobilnya 3. Yang karena saya inginkan 10 tadi, yang ID mobilnya 3 kan ada 2, jadi yang terhapus ada 2. Selanjutnya adalah menerapkan save point. Ya, ini save point
digunakan untuk membagi suatu transaksi menjadi tahapan, sedangkan untuk rollback itu membalikan posisi ke awal transaksi kondisi sebelum perubahan yang dilakukan. Sedangkan mengcommit digunakan untuk menyimpan data secara permanen agar tidak hilang ketika nanti dibuka atau digunakan. Nah, di sini saya menerapkan tiga langsung. Save point oke, berhasil. Rollback berhasil. Commit ini untuk menyimpan tadi berhasil. Terus untuk soal selanjutnya adalah menerapkan order by dan group by. Order by digunakan untuk mengurutkan data menurun atau naik. Di sini saya kasih order pada tabel penyewa ya. Ya, ini tepatnya. Saya naik ASC berarti saya menurunkan data dari angka terkecil ke angka terbesar ya. Ini sudah urut ya. Ya, untuk group by ini digunakan untuk mengelompokkan data ya. Nah, untuk mengelompokkan data dari suatu kolom sesuai apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin menginginkan alamat dari tabel penyewa, saya group by alamat. Jadi yang keluar ada alamatnya saja, Solo, Malang, Jombang, Sidoarjo, dan Gresik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.